saya kok nggak pernah dilibatkan acara ini ya. Wah, saya kok pernah tidak diberitahu ada proyek kok diam-diam baik. Jual ginjal untuk naik haji. Podcast Universitas Waitashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unwahas Menyapa. Dan seperti biasa, kita akan menyapa dosen-dosen favorit pilihan Unwahasian sekalian. Dan sudah bersama saya, dosen favorit dari Fakultas Agama Islam. Siapakah dia? Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadilah SDI MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi Pak Iman ini adalah dosen favorit dari Fakultas Agama Islam. Pak Iman, gimana nih perasaannya dipilih oleh para netizen mungkin dari Fakultas Agama Islam menjadi dosen favorit dari FAI? Gimana Pak? Ya, itu tentu satu hal yang mengagetkan. Kok ada pilihan-pilihan yang mengarah ke saya, khususnya kategori dosen favorit. Sekaligus ini adalah tantangan bagi saya di dalam proses pembelajaran, akademik, pelayanan, interaksi dengan siapapun termasuk dengan mahasiswa, berarti memang harus terus ditingkatkan dan bisa optimal. Berarti sebuah tantangan ya Pak? Ya. Apakah juga termasuk sebuah prestasi Pak untuk Pak Iman? Ya, relatif saya kira. Relatif. Karena ini juga bagaimana teman-teman melihat, tergantung kategori-kategori yang sudah memang ditetapkan tentang kriteria dosen favorit itu. Tentu ada mungkin beberapa kriteria, apakah dari aspek attitude, apakah dari aspek akademik, apakah dari aspek proses pembelajaran, metode pembelajaran yang menarik, atau dari aspek yang lain juga. Ini yang tahu ya panitia ini. Jadi buat yang belum tahu, kita kemarin awal bulan kemarin kita bikin voting kecil-kecilan di Instagramnya PMI Unwahas tentang dosen favorit kalian, dan dari Fakultas Agama Islam lumayan banyak yang voting nama Bapak Iman Fadilah ini. Nah, mungkin Pak Iman ada yang disampaikan ke para fansnya, mungkin jadi sudah vote namanya Pak Iman. Ya, di dalam proses belajar mengajar, apalagi untuk level mahasiswa, itu kita kan tidak hanya soal transfer of knowledge ya, tetapi sesungguhnya siapapun dari kita adalah tempat belajar. Jadi kalau mengajar, saya menyampaikan 1, 2, 3 hal, kemudian didiskusikan, kemudian jika ada yang bertanya, saya bisa menjawab, ya saya jawab. Mungkin saja pada titik tertentu saya juga ada yang nggak bisa menjawab, ya saya sampaikan bahwa saya juga belum bisa menjawab, harus mencari referensi, bacaan kembali, dan lain sebagainya. Karena yang agak lemah di kita kan literasi, budaya membaca, diskusi, ya kan? Ini tentu PR bagi kita sekalian. Saya biasanya tidak bosan-bosannya untuk mengajak teman-teman mahasiswa itu untuk membaca, untuk diskusi, dan untuk menulis, karena itu tugas pokok sebagai mahasiswa, ya kan? Kalau tugas lain, tugas sosial, ya kan, misalnya menjadi remaja masjid, misalnya menjadi pengurus pondok dan lain sebagainya, atau hal-hal yang tugasnya individu, makan, minum, ya, dan lain sebagainya, itu nggak dijadwal juga sudah jalan. Iya, tetapi ciri khas mahasiswa sebagai akademisi, ya katanya agen social of change, itu harus muncul,
harus ada pembaruan, harus ada pengetahuan baru. Didapat dari mana? Bisa dari organisasi, bisa dari interaksi, diskusi dengan dosen, sehingga saya membuka selebar-lebarnya untuk berinteraksi dengan mahasiswa, bisa di rumah, bisa di kampus. Ya, rumah saya full 24 jam seperti warteg. 24 jam untuk mahasiswa sekalian, Pak? Untuk mahasiswa. Jadi itu pesan dari Pak Imam untuk kalian yang nge-voting namanya Bapak Iman. Nah, intinya adalah jangan berhenti belajar. Belajar bisa dari manapun. Begitu ya Pak Iman? Pak Iman ini di Unwahas sejak kapan, Pak? Saya dulu masuk menjadi dosen tidak tetap atau baru mengajar saja. Itu mungkin 2007 atau 2008. Tetapi sejak awal pendirian kampus ini saya menjadi mahasiswa IAIN waktu itu, jadi sudah kadang-kadang dolan ke sini ke Pondok Luhur. Waktu itu masih tanah gitu, masih pakai karpet, masih masih pakai gebyok ya. Kampusnya belum semegah sekarang. Kemudian saya selesai S2, saya mengajar di UIN, ada mengajar di luar kampus dan juga di Universitas Wahid Hasim. Dan alhamdulillah saya kemudian menetapkan diri untuk khidmah di Universitas Wahid Hasim. Itu sebagai bagian dari kebanggaan saya sendiri. Melihat perkembangan Unwahas yang begitu pesat nih Pak, dari awal berdiri sampai sekarang yang umurnya hampir 21 tahun. Ini pendapat Pak Imam gimana? Ya, yang pertama adalah identitas. Bahwa kampus ini identitasnya kan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Maka proses pendirian ini ya, sebagai dosen muda atau dosen-dosen yang tidak menangi masa itu, ya kita memang harus tahu, harus mengetahui tentang spirit awal pendirian kampus ini. Kemudian yang kedua, sekarang kampus ini sudah memiliki banyak fakultas, banyak prodi, dan juga banyak mahasiswa. Di samping dosen-dosennya juga muda-muda, ya progresif. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk sama-sama mengembangkan dengan cara dan potensi yang kita miliki. Insya Allah go internasional bisa. Untuk FAI sendiri ada gak sih Pak goals yang mungkin belum tercapai dan ingin dicapai di tahun ke depan? Ya, FAI ini kan kalau bisa menjadi laboratorium Islam Wasatiyah. Jadi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasim ini bercita-cita yang menjadi clue, ya, menjadi tempat, menjadi labnya bagi Islam modern. Jadi belajar tentang usul fikih, belajar tentang pendidikan Islam, belajar tentang pendidikan MI, pendidikan dasar, ya, semuanya itu ada di Fakultas Agama Islam. Dan kami sampaikan ketika musyawarah rapat bersama dosen, jangan lupa kita ini berangan-angan menjadi laboratorium kampus Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, dan itu FAI kita. Oke, luar biasa, sungguh mulia sekali. Oke, sebentar. Mic-nya kurang dekat sepertinya. Kalau membicarakan tentang pribadinya Pak Iman sendiri, sekarang menjadi dosen dan juga dekan dari Fakultas Agama Islam. Kalau dulu nih Pak, waktu TK mungkin atau SD, Pak Iman ditanya gurunya, "Hei, cita-cita kamu apa?" Pak Iman jawabnya apa nih? Iya. Saya itu suka olahraga, pemain voli, Mas. Oh, voli dulu. Zaman dulu. Jadi olahraga semua saya senang, voli, sepak bola, catur, renang. Yang kurang begitu bisa saya renang. Tapi hampir semua olahraga, khususnya voli dan sepak bola, saya ikut main. Di Cirebon saya ikut banyak klub. Tetapi keluarga saya menginginkan saya menjadi ahli agama. Jadi saya dulu IPA, kemudian selesai dari Cirebon SMA itu MA, lalu kemudian melanjutkan ke ilmu statistik.
Nah, tetapi singkat cerita tidak direstui oleh orang tua. Dan akhirnya saya mendaftar ke Semarang, ketemunya IAIN. Gak punya kenalan, tidurnya di masjid, masuknya gelombang 2 lagi. Waktu itu. Saking kemudian tidak ingin menyanyiakan waktu, semua organisasi saya ikuti, mulai dari BEM, HMJ, UKM olahraga, UKM jurnalistik. Ada 11 organisasi, bahkan karena ketidaktahuan sebagai mahasiswa baru, saya ikut organisasi perempuan namanya Anissa. Ini gimana Pak, kita kok bisa merambus ke ini organisasi karena perempuan? Ya dulu kan ada ospek zaman dulu itu, iya. Sekarang PPAK atau apa kalau di PKKMB. Ya PKKMB. Ditawari oleh kakak-kakak kelas, saya ikut saja. Pas ada pertemuan, loh kok saya laki-laki sendiri. Ternyata itu FOSIA, Forum Silaturahmi Anissa, organisasinya perempuan. Saking semangatnya organisasi. Gitu. Berarti ini pesan juga untuk kalian para pemirsa yang ragu-ragu nih buat ikut ke organisasi intra kampus gitu. Jadi gimana nih Pak? Banyak nih kayak mahasiswa sekalian nih yang mikir aku ikut BEM, aku ikut kayak HMJ gitu. Kira-kira ada manfaatnya gak sih gitu? Banyak yang mempertanyakan kayak gitu. Ya, saya pernah membuat video khusus ya, judulnya Berorganisasilah maka engkau akan bahagia. Karena hemat saya, ini juga termasuk testimoni saya, bahwa ketika kita berorganisasi, maka disitulah kita kemudian mengenal satu dengan yang lain. Ketika kita mendesain acara, maka kita mulai rapat, merumuskan, bagi tugas, buat proposal. Ada seksi konsumsi, ada seksi kesekretariatan, ada seksi humas, seksi acara, dan lain sebagainya. Itu adalah pengalaman-pengalaman penting, mengantarkan surat ke kantor Kesbang, mengantarkan surat ke gubernur, ya, permohonan narasumber kepada dinas terkait. Itu semua adalah pengalaman yang tidak mesti kita temukan di kelas. Oleh karena itu, ketika ingin menjadi orang besar, berorganisasilah. Ya, berorganisasilah, organisasi apapun, yang penting adalah untuk pengembangan potensi yang kita miliki. Pertanyaannya, kadang-kadang mahasiswa ini belum mengetahui potensinya masing-masing. Iya, benar. Padahal semua di antara kita itu diberi kelebihan, diberi potensi. Kenali potensi kita, lalu kembangkan potensi kita melalui organisasi. Ya, benar sekali. Jadi gak usah ragu-ragu lagi buat mahasiswa yang masih ragu mempertanyakan organisasi fungsinya buat apa gitu. Pak Iman sendiri sudah membuktikannya, gitu ya Pak, benar ya? Ya. Nah, oke. Pak Iman, menjadi pribadi Pak Iman yang sekarang dikenal luas oleh para mahasiswa, ada gak sih Pak seseorang gitu yang paling memotivasi Bapak sampai ke titik sekarang ini? Ya, saya rasakan ya, pertama adalah orang tua, ya, ibu ya. Ibu saya pernah menyampaikan kepada saya, Man, harus ingat bahwa tidak semua air itu isinya jernih. Saya belum paham waktu itu apa maksudnya ibu. Maksudnya gini, tidak semua orang itu akan baik kepadamu. Ya, tidak semua orang itu hatinya bersih, tidak. Pasti di antara sekian itu nanti ada yang kurang cocok, tidak klop, nggak suka. Saya tanya balik, maksudnya gimana Bu? Ya maksudnya kamu harus pahami itu. Dimanapun posisinya, ya, bergaul dengan siapapun, maka kitalah yang harus mengenali orang lain. Akan tetapi kita tidak bisa memaksakan orang lain agar ikut memahami kita. Yang sering terjadi di dalam pergaulan, bahkan mungkin di kantor atau kolega, ya, teman kerja, itu kan inginnya dia dipahami oleh orang lain, ya.
kita ini inginnya orang lain memahami kita. Wah, saya kok nggak pernah dilibatkan acara ini ya. Wah, saya kok pernah tidak diberitahu ada proyek kok diam-diam baik. Nah, saya diberi pelajaran bahwa hendaklah kita ini memahami perilaku orang lain. Ya, tetapi kita tidak mengharapkan orang lain memahami kita. Nanti itu tidak akan jadi pikiran. Pikiran kita akan fresh, santai, lost doll. Lost doll dan nggak mentang-mentang gini. Coba orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, itu urat sininya itu akan kencang, lalu akan kelihatan ke mata dan akan kelihatan ke wajah. Seperti itu. Penyakit hati, iri dan dengki. Benar. Nah, kita ada fast question nih untuk Pak Iman. Nanti saya kasih 2 pilihan, Bapak pilih 1. Tidak boleh dijawab lebih dari 2 detik. Oke? Bapak sudah siap? Siap. Di rumah atau di kantor? Di kantor. Banyak rezeki atau banyak kolega? Banyak kolega. Suka sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Sesuatu yang lama. Gerak cepat atau mikir cepat? Gerak cepat. Dihormati atau disegani? Disegani. Kita ulas sedikit-sedikit ya. Kenapa memilih di kantor, Pak? Ya karena kita ini kan sebab punya fungsi sebagai makhluk sosial dan politikan ya. Di kantor ini kan tempat kita berkhidmah. Artinya kita bisa melakukan apapun, khususnya pelayanan ya. Kalau di kampus kita ya khususnya pelayanan. Berilah pelayanan yang baik ya kan. Manusiakanlah manusia, memanusiakan manusia. Jangan karena kita pejabat terus kadang sak penae. Jangan karena kita pemimpin kemudian marah ya semaunya, kadang kemudian juga otoriter, sehingga akhirnya anak buah kita itu gerunakinya di belakang. Jadilah orang yang melayani, jadilah orang yang memahami, dan jadilah orang yang melebur bersamanya. Dan itu bisa dilakukan di kantor. Berarti kenapa milih kantor? Berarti Bapak Iman ini menyontohkan kalau misalkan kehidupan di kantor ini untuk melatih kehidupan bersosial kita ya Pak, untuk interaksi sama makhluk hidup. Tadi milih banyak kolega ya Pak? Ya. Kenapa Pak? Ya karena kita hidup di masyarakat, tidak hidup di hutan. Karena hidup bermasyarakat pasti akan punya masalah. Masalah itu bisa kecil, sepele kan? Bisa masalahnya sedang, bisa masalahnya besar. Lah masalah kecil, sedang atau besar itu adalah sesuatu yang dihadapi dan harus dihadapi oleh kita. Jadi ketika ada persoalan kita jangan menjauh, jangan menghindar, hadapi masalah itu. Kalau kita bisa menghadapi masalah yang besar, masalah yang kecil akan insya Allah dengan mudah dihadapi. Tapi kalau kita menghadapi masalah kecil saja menghindar, menjauh, ketika masalah besar datang maka kita akan kolaps. Nah, jadi kita ini akan ketemu dengan masalah siapapun itu, orang biasa, pejabat ya, pemimpin, siapa saja akan menemui masalah karena kita hidup bermasyarakat. Orang yang baik adalah orang yang mampu menghadapi masalah. Baik. Selanjutnya, tadi suka sesuatu yang lama. Kenapa nih Pak? Apakah tidak suka sesuatu yang baru atau update gitu? Oke, saya hanya berpikir ini soal menghormati leluhur dan warisan. Dan itu ada pada tradisi orang-orang lama. Nah, karena kita hidup di era milenial, sementara beliau-beliau hidup pada era kolonial, banyak sekali nilai-nilai yang dulu dikembangkan. Ya, kalau di desa, nak, kalau makan jangan berdiri, nak, kalau makan jangan di pintu, ya kan?
Nah kalau mau pergi pamit, apa saja itu saya kira nilai-nilai keluarga yang orang-orang dulu sangat-sangat memperhatikan luar biasa. Nah untuk orang milenial sekarang ini, tirulah yang baik-baik dari tinggalan leluhur warisan itu, meskipun kita harus terbuka dengan modernisasi dan era kekinian. Berarti jangan pernah lupakan jati diri bangsa ini, gitu ya Pak. Tadi milih gerak cepat, kenapa Pak? Ya, karena kadang kita dikejar dengan waktu. Orang kadang-kadang itu ketika mau menyelesaikan sesuatu itu cukup lama, akhirnya lambat. Kenapa? Kadang takut mengambil resiko. Kalau menurut saya, orang itu harus mengambil keputusan dengan cepat dengan segala resiko yang akan timbul. Orang yang hebat adalah orang yang mengambil keputusan dan siap menghadapi resiko itu. Setiap pilihan solusi pasti ada resikonya. Setiap alternatif penyelesaian masalah pasti ada resikonya. Jangan takut dengan resiko itu, karena kita berbuat. Orang berbuat pasti akan ada salahnya. Orang yang tidak pernah salah, ya nggak pernah berbuat, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman berbuat kok ada kesalahan, dimarahi ini, dimarahi itu, oh wajar, nggak apa-apa. Karena berbuat ada kesalahan, wajar. Tadi dihormati atau disegani apa Pak? Disegani. Disegani. Kenapa Pak? Ya, harapannya adalah itu kan soal bagaimana kita menghadapi orang lain, ya. Kemudian orang menjadi rikuh kepada kita atau menjadi agak segan, itu menurut saya lebih berharga daripada dihormati. Kadang ada 1-2 kasus orang karena jabatan tertentu, karena pangkat tertentu kemudian ingin dihormati, duduknya harus di depan. Kalau tidak cium tangan dia nesu. Kalau dijadikan moderator tidak mau, maunya narasumber, ya kan? Kalau jadi panitia nggak koordinator nggak mau. Sorry ya, kamu menyepelekan. Jadi itu sangat saya hindari. Saya ingin bahwa kita itu kenal orang lain itu mau kenal kita, enggak ya enggak apa-apa. Bahkan orang lain itu menjelek-jelekan kita, ya enggak apa-apa, ya kita terima dengan baik, karena tidak ada manusia yang sempurna. Luar biasa sekali jawaban dari Pak Amam ini, sangat berkaitan gitu ya, antara jawaban satunya dengan jawaban yang lain, yang menunjukkan bahwa Pak Amam ini jiwa sosialnya sangat tinggi sekali, seperti yang bisa saya tangkap. Nah, kemarin aku sempat stalking Instagramnya Pak Iman. Oke. Di situ Pak Iman nih sering banget bikin konten-konten dakwah yang dikemas secara apik banget. Nah itu gimana Pak? Apakah itu emang ditujukan untuk kaum millennials atau gimana dakwahnya? Ya, saya dengan teman-teman punya majelis dzikir dan sholawat Al-Fadilah. Itu sudah insya Allah 3 tahun ini. Dulu diinisiasi oleh mahasiswa-mahasiswa Unwaha, khususnya mahasiswa Muamalah. Karena saya senang, lalu kemudian kita terus setiap Jumat Kliwon malam Sabtu Legi untuk melakukan kajian rutin, mulai pembacaan Asmaul Husna, Khatmil Quran, Maulid Dibai, kemudian sampai kemudian Mau'idoh, tahlil dan lain sebagainya. Nah, dirancang seperti itu agar apa? Agar dakwah kita ini sekarang juga bisa merambah media sosial. Kenapa? Karena banyak sekali konten-konten yang tidak mengarah kepada Islam wasatiyah, tidak mengarah kepada Islam moderat, tidak mengarah kepada faham Nahdlatul Ulama. Nah, kita sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Wahid Hasyim, yuk mari berdakwah syiar dengan cara kita masing-masing. Salah satu cara saya yang melalui Majelis Dzikir dan Sholawat Al-Fadilah, termasuk juga melalui media sosial itu. Itu gimana Pak? Pak Imam ngedit sendiri atau soalnya saya lihat dari intronya saja itu luar biasa, bagus sekali gitu. Oh, itu kita dari nol dengan teman-teman ya. Saya kalau dengan mahasiswa itu ya pokoknya kalau makan ya bareng piringnya,
pakai nampan ya bareng, ya kalau ngopi ya bareng, ya leyeh-leyeh ya juga bareng. Itu kita punya impian. Saya beri motivasi kepada mahasiswa bahwa kita itu harus punya mimpi. Kita itu harus punya mimpi. Mimpi kita apapun, mimpi masa depan. Karena kita dikaruniai akal, dikaruniai pikiran, yuk kita gunakan mimpi itu untuk hal-hal positif. Hal yang belum bisa kita pelajari sedikit demi sedikit, ya nanti mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Benar sekali. Ngomong-ngomong nih Pak, yang edit berarti dari tim ya, tim media. Ada lowongan freelance buat editor ya Pak? Yuk kalau mau berjuang sama-sama bareng. Oke, Pak Iman tahu ini nggak, Pemuda Tersesat? Tahu ya Pak? Pemuda Tersesat itu salah satu konten dari Majelis Lucu Indonesia, YouTube channelnya MLI. Itu seringkali melontarkan apa ya Pak? Pertanyaan-pertanyaan yang rada nyeleneh atau wah ini kayak mencari celah untuk mencurangi agama gitu Pak. Nah, Pak Iman sendiri selama mengajar atau selama menjadi dosen gitu, pernah nggak sih mendapatkan pertanyaan yang wadidaw gitu? Pernah nggak? Ya pasti ya. Setiap kita interaksi dimanapun pasti kita akan menemui hal-hal yang mungkin kita anggap aneh, atau mereka ngetes kita, atau memang mereka fahamnya seperti itu. Yang harus kita lakukan ya sejauh kita mengetahui dalil-dalilnya atau argumentasi keagamaannya, ya maka kita jawab sebisa mungkin. Tetapi ketika kita sendiri merasa kurang yakin dan tidak paham terhadap pertanyaan-pertanyaan nyeleneh itu, ya saya biasanya mauquf, ya. Saya mohon maaf, ini juga saya belum mengetahui. Coba nanti saya cari marojiknya, rujukannya. Nanti kalau ketemu ya besok kapan kita bisa sambung lagi. Biasanya saya dengan begitu saja. Dijadikan PR. Ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, saya kan juga salah satu pemuda tersesat nih. Sekarang-sekarang ini kan lagi panas-panasnya isu haji gitu ya. Yang mau saya tanyakan, boleh tidak jual ginjal untuk naik haji? Gimana Pak? Jual ginjal untuk naik haji. Ya, ini menjawabnya tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat. Saya hanya memberi pengantar saja tentang syariatnya atau hukumnya. Ya, disebutkan kan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban pertama adalah mampu, istita'ah namanya. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah mampu ini bagaimana? Mampu ini banyak indikatornya. Satu, mampu secara finansial. Yang kedua, mampu secara kesehatan dan lain sebagainya. Kalau itu harus dilakukan untuk melaksanakan ibadah haji, saya kira itu tidak termasuk kategori darurat. Artinya jangan sampai dia kemudian menghilangkan salah satu organ tubuhnya karena untuk menunaikan ibadah haji, yang ibadah haji itu sesungguhnya hukumnya ditafsil, wajib bagi yang mampu. Ya. Yang kedua, orang terus ribut-ribut rame-rame untuk pinjam talangan, pinjam hutang gitu Pak. Ya, talangan haji agar bisa berangkat. Itu sebenarnya belum masuk kategori istita'ah. Apalagi sampai menjual organ tubuh. Saya kira mestinya tidak dilakukan seperti itu. Kan Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi hukum Islam itu lentur, harokah, dinamis ya. Tidak saklek, tidak. Jadi santai saja. Itu enak, hukum Islam itu santai saja.
mungkin kan pertanyaan ini terlontar gara-gara apa ya, kisah dari Uwais Al-Qarni yang rela angkat ini apa, lembu ya Pak, lembu naik gunung buat latihan supaya bisa menggendong ibunya yang sedang sakit untuk tetap bisa menunaikan ibadah haji gitu ya Pak. Tapi berarti kalau misalkan ada nih Pak yang sekiranya apa ya, nggak mampu tapi dia berusaha untuk dimampukan mencari segala sesuatu jalan gitu, itu ibadah hajinya gimana Pak? Gagal apa gimana? Ya sah saja ya. Dia kan berarti berikhtiar menuju mampu. Ya nanti sudah mampu, kemudian fisiknya sehat, kemudian administrasinya terbayarkan, ya berangkat. Nah yang kalau yang tadi jual ginjal? Ya jual ginjal itu saya kira ini ekstrim. Jadi ekstrim ya. Sangat-sangat ekstrim. Hukum Islam saya kira tidak se-ekstrim itu. Jadi gimana ya? Nanti kalau sampai ini tawafnya sambil gini-gini. Selain Anda gagal haji, Anda juga gagal ginjal. Oke. Itu Pak, pertanyaan tadi sudah saya sampaikan semuanya. Barangkali Pak Iman ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa sekalian? Ya, teman-teman mahasiswa khususnya gunakanlah kesempatan untuk belajar ya, untuk mengaji ya, untuk ikhtiar mengembangkan potensi diri ya. Jangan sampai kemudian kita menyanyiakan waktu itu ya. Belajar di kampus dengan dosen ya, belajar berorganisasi agar bermanfaat, dan kenalilah potensi diri. Insya Allah kita ke depan menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Iman sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak Iman di konten selanjutnya. Tetap subscribe channelnya PMB Unwahas. Jangan lupa like video ini, dan juga untuk mahasiswanya Pak Iman yang voting namanya beliau, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.